Sahabat semua, coba perhatikan pemandangan ini. Gereja-gereja di Inggris semakin sepi, sementara masjid justru semakin ramai. Fenomena ini bukan kebetulan, tapi sebuah perubahan besar yang sedang terjadi. Apa sebenarnya yang membuat banyak warga Inggris tertarik pada Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan untuk channel ini. Yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan yang lebih penting, jangan lupa tulis sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan sholawat, Allah mudahkan urusan kita semua. Amin. Sahabat semua, di tengah berkembangnya zaman dan perubahan sosial yang begitu cepat, kita menyaksikan fenomena yang cukup mengejutkan di negara-negara barat, khususnya di Inggris. Gereja-gereja yang dulu menjadi pusat kehidupan spiritual dan budaya masyarakat, kini banyak yang mulai sepi. Jika kita melihat sejarah, Inggris adalah salah satu negara yang sangat kental dengan ajaran Kristen, bahkan menjadi pusat dari beberapa gerakan keagamaan besar di dunia. Namun, saat ini, kondisinya sudah jauh berbeda. Dulu, gereja adalah tempat di mana masyarakat Inggris berkumpul, beribadah, dan menjalin hubungan sosial. Hari Minggu menjadi hari yang sangat dinanti oleh umat Kristen karena mereka akan datang ke gereja bersama keluarga, mendengarkan khotbah, dan berdoa bersama. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, jumlah jemaat yang menghadiri kebaktian semakin menurun drastis. Banyak gereja yang kehilangan pengunjung, bahkan beberapa hanya dihadiri oleh segelintir orang yang sudah lanjut usia. Generasi muda tampaknya semakin menjauh dari kehidupan beragama, lebih memilih kesibukan duniawi dan gaya hidup modern yang sekuler. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota kecil, tetapi juga di pusat-pusat kota besar seperti London, Manchester, dan Birmingham. Beberapa gereja yang dulunya menjadi ikon kota kini berubah menjadi bangunan kosong yang tak lagi difungsikan sebagai tempat ibadah. Bahkan, ada gereja yang akhirnya dijual dan dialihfungsikan menjadi restoran, kafe, pusat perbelanjaan, bahkan tempat hiburan malam. Pemandangan ini tentu sangat kontras dengan keadaan beberapa dekade lalu, ketika gereja menjadi simbol kekuatan dan pengaruh agama di masyarakat Inggris. Menurut data dari British Social Attitude Survey, jumlah orang yang mengidentifikasi diri sebagai Kristen di Inggris terus menurun. Pada tahun 1983, sekitar 66% penduduk Inggris mengaku sebagai penganut agama Kristen. Namun, pada tahun 2021, angka ini turun drastis menjadi kurang dari 40%. Di sisi lain, jumlah orang yang mengaku tidak beragama justru semakin meningkat. Saat ini, lebih dari 50% populasi Inggris mengaku tidak memiliki afiliasi agama tertentu. Ini adalah perubahan besar yang menunjukkan pergeseran pola pikir dan cara pandang masyarakat terhadap agama. Bukan hanya data survei yang mengungkap fenomena ini, tetapi juga bukti nyata yang bisa kita lihat sendiri. Banyak media melaporkan tentang gereja-gereja yang ditutup karena tidak lagi memiliki cukup jemaat. Misalnya, di beberapa daerah di Inggris, gereja yang berusia ratusan tahun kini telah beralih fungsi menjadi museum atau bahkan dirobohkan karena tidak ada lagi dana untuk merawatnya. Beberapa gereja yang masih bertahan pun kini berusaha mencari cara lain untuk tetap relevan, seperti menyewakan ruangannya untuk acara-acara sekuler atau mencoba menarik pengunjung dengan berbagai kegiatan komunitas. Fenomena ini tentu tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gereja di Inggris semakin sepi. Salah satunya adalah perubahan pola pikir masyarakat modern yang semakin menjauh dari agama. Di era teknologi dan informasi seperti sekarang ini, banyak orang lebih mengutamakan sains dan logika dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan hidup mereka. Agama yang dulunya dianggap sebagai panduan utama dalam kehidupan, kini mulai dianggap sebagai sesuatu yang tidak lagi relevan bagi sebagian besar orang. Selain itu, skandal yang melibatkan pemuka agama juga menjadi salah satu faktor utama yang membuat masyarakat Inggris kehilangan kepercayaan terhadap institusi gereja. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai kasus pelecehan yang melibatkan pendeta dan pemuka agama Kristen mencuat ke publik. Banyak korban yang akhirnya berani bersuara, mengungkap tindakan-tindakan tidak pantas yang mereka alami selama bertahun-tahun di bawah otoritas gereja. Hal ini semakin memperburuk citra gereja di mata masyarakat, terutama generasi muda yang semakin skeptis terhadap agama. Kemudian, ada juga faktor modernisasi dan gaya hidup sekuler. Di Inggris, banyak orang kini lebih sibuk dengan pekerjaan, hiburan, dan gaya hidup yang berfokus pada materi daripada spiritualitas. Generasi muda lebih tertarik pada media sosial, karir,
dan kebebasan pribadi daripada mengikuti ajaran agama. Bahkan, dalam beberapa kasus, orang tua pun tidak lagi mewariskan ajaran agama kepada anak-anak mereka. Akibatnya, semakin sedikit anak muda yang memiliki keterikatan dengan gereja, dan akhirnya mereka pun tumbuh menjadi generasi yang sama sekali tidak memiliki ketertarikan terhadap agama. Tidak hanya itu, perubahan sosial dan budaya di Inggris juga berperan dalam fenomena ini. Dulu, gereja memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pendidikan dan kebijakan pemerintah. Namun, saat ini, pemerintah Inggris lebih berfokus pada kebijakan yang bersifat inklusif dan tidak berorientasi pada agama tertentu. Banyak sekolah dan universitas yang kini lebih menekankan pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis, yang membuat agama semakin tersisih dari sistem pendidikan formal. Menariknya, di saat gereja-gereja semakin kosong, ada satu fenomena yang justru berlawanan. Masjid-masjid di Inggris semakin ramai, dan jumlah umat Islam terus bertambah. Data menunjukkan bahwa Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di Inggris. Sementara banyak gereja yang ditinggalkan, masjid-masjid justru semakin dipenuhi oleh jamaah. Bahkan, beberapa gereja yang ditutup akhirnya dibeli oleh komunitas Muslim dan diubah menjadi masjid. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar, mengapa Islam justru berkembang pesat di Inggris sementara gereja semakin sepi? Apa yang membuat Islam lebih menarik bagi sebagian masyarakat Inggris? Dan apakah fenomena ini akan terus berlanjut di masa depan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan melihat bagaimana Islam berkembang di Inggris dan mengapa semakin banyak orang yang memutuskan untuk menjadi mualaf. Sahabat semua, di saat gereja-gereja di Inggris semakin sepi, ada satu fenomena menarik yang justru terjadi di sisi lain. Islam, agama yang dulunya dianggap asing di tanah Inggris, kini semakin diterima dan bahkan terus berkembang dengan pesat. Tidak hanya dari komunitas Muslim yang sudah ada sebelumnya, tetapi juga dari warga asli Inggris yang memilih untuk masuk Islam dan menjadi mualaf. Fakta ini tentu mengejutkan banyak pihak. Sebab, selama berabad-abad, Inggris dikenal sebagai negara yang sangat erat dengan budaya Kristen. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak warga Inggris yang memutuskan untuk mengucapkan syahadat dan memeluk agama Islam. Bahkan, beberapa dari mereka berasal dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, hingga selebriti. Statistik dan data mualaf di Inggris. Berdasarkan laporan dari Pew Research Center, jumlah Muslim di Inggris terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011, jumlah Muslim di Inggris sekitar 2,7 juta jiwa, dan diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah mualaf dan kelahiran dalam komunitas Muslim. Saat ini, jumlah Muslim di Inggris telah mencapai lebih dari 4 juta jiwa, dan Islam diprediksi akan menjadi agama terbesar kedua di Inggris dalam beberapa dekade mendatang. Menariknya, menurut laporan dari Fight Matters, setiap tahunnya ada sekitar 5.000 hingga 6.000 orang di Inggris yang memutuskan untuk masuk Islam. Dari jumlah tersebut, sekitar 60 hingga 70% adalah wanita. Fenomena ini cukup menarik, karena di tengah gencarnya propaganda negatif tentang Islam di media barat, justru banyak warga Inggris yang semakin tertarik untuk mempelajari ajaran Islam dan akhirnya menjadi mualaf. Mengapa banyak warga Inggris memilih masuk Islam? Ada beberapa faktor utama yang mendorong warga Inggris untuk menjadi mualaf. 1. Ketertarikan terhadap ajaran Islam yang sederhana dan rasional. Banyak mualaf yang mengungkapkan bahwa mereka tertarik dengan konsep tauhid, keesaan Tuhan, dalam Islam. Ajaran Islam yang menekankan bahwa Tuhan itu satu, tanpa sekutu dan perantara, dianggap lebih logis dan masuk akal dibandingkan konsep Trinitas dalam agama Kristen. Beberapa mualaf mengaku bahwa sebelum masuk Islam, mereka memiliki banyak pertanyaan tentang konsep ketuhanan yang mereka anut. Mereka merasa bahwa ajaran Kristen, terutama doktrin Trinitas, sulit untuk dipahami dan membingungkan. Ketika mereka mempelajari Islam, mereka menemukan bahwa Islam menawarkan konsep ketuhanan yang lebih jelas dan mudah dipahami, yaitu Allah yang Maha Esa dan tidak memiliki sekutu. 2. Pengaruh dakwah dan media sosial. Di era digital ini, dakwah Islam semakin mudah diakses oleh siapa saja. Banyak warga Inggris yang pertama kali mengenal Islam melalui media sosial, YouTube, podcast, dan buku-buku yang membahas Islam secara objektif. Para dai seperti Mufti Meng, Dr. Zakir Naik, dan Noman Alihan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang ingin belajar lebih dalam tentang Islam. Dengan cara penyampaian yang lembut dan rasional, mereka mampu menjelaskan Islam dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat Barat. Selain itu, banyaknya konten-konten inspiratif tentang kisah mualaf di media sosial juga menjadi faktor utama yang membuat orang-orang penasaran dan ingin mengetahui lebih jauh tentang Islam. Banyak dari mereka yang awalnya hanya sekadar ingin tahu, tetapi akhirnya justru memutuskan untuk masuk Islam setelah mendalami ajarannya.
3. Kedamaian dalam Islam dan keteladanan umat Muslim. Banyak mualaf yang mengatakan bahwa mereka menemukan kedamaian dalam ajaran Islam. Sholat 5 waktu, puasa, dan konsep kehidupan yang berorientasi pada akhirat membuat mereka merasa lebih tenang dan memiliki tujuan hidup yang lebih jelas. Selain itu, banyak warga Inggris yang tertarik pada Islam setelah melihat keteladanan umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Mereka melihat bagaimana umat Islam memiliki etika, rasa hormat, serta nilai-nilai kebersamaan yang kuat dalam komunitas mereka. Beberapa dari mereka bahkan memutuskan untuk masuk Islam setelah menjalin pertemanan atau hubungan dengan Muslim. Mereka merasa terinspirasi oleh akhlak dan cara hidup Muslim yang sederhana, disiplin, dan penuh kasih sayang. 4. Kekecewaan terhadap kehidupan sekuler dan krisis spiritualitas. Di Inggris dan negara-negara barat lainnya, banyak orang mengalami krisis spiritual. Kehidupan yang semakin materialistis, tekanan sosial, dan meningkatnya angka depresi membuat banyak orang mulai mencari makna hidup yang lebih dalam. Sebagian dari mereka menemukan bahwa Islam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka tentang kehidupan. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik dan bermakna. Banyak mualaf yang mengaku bahwa setelah masuk Islam, mereka merasa hidup mereka lebih terarah dan lebih damai. Mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan dan memiliki tujuan hidup yang lebih jelas. Kisah-kisah inspiratif mualaf di Inggris. Ada banyak kisah inspiratif dari warga Inggris yang masuk Islam. Berikut beberapa di antaranya. 1. Lauren Booth, jurnalis dan adik ipar Tony Blair. Lauren Booth, seorang jurnalis terkenal dan adik ipar dari mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, memutuskan untuk masuk Islam setelah mengalami pengalaman spiritual di Palestina. Ia merasa tersentuh oleh kedamaian dan keteguhan umat Islam di sana, meskipun mereka hidup dalam kondisi yang sulit. Setelah mendalami Islam, ia akhirnya mengucapkan syahadat dan menjadi muslimah. 2. Christiane Baker, mantan presenter MTV. Christiane Baker, seorang mantan presenter MTV yang dulu hidup dalam dunia glamor, akhirnya menemukan Islam setelah merasa hampa dengan kehidupannya. Ia merasa bahwa dunia hiburan tidak bisa memberikan ketenangan batin yang ia cari. Setelah mengenal Islam, ia merasa hidupnya lebih bermakna dan damai. 3. Yusuf Islam, Cat Stevens, musisi legendaris. Cat Stevens, seorang musisi legendaris Inggris, memutuskan untuk masuk Islam setelah hampir mengalami kematian akibat terseret ombak di laut. Ia merasa bahwa Allah telah menyelamatkannya, dan sejak itu ia mulai mempelajari Islam. Akhirnya, ia menjadi seorang Muslim dan mengubah namanya menjadi Yusuf Islam. Fenomena masuk Islamnya warga Inggris menunjukkan bahwa Islam memiliki daya tarik tersendiri yang mampu menyentuh hati banyak orang. Meskipun Islam sering mendapatkan citra negatif di media barat, faktanya, justru semakin banyak orang yang tertarik untuk mempelajarinya dan akhirnya menjadi Muslim. Dengan meningkatnya jumlah mualaf di Inggris, Islam semakin berkembang dan menjadi bagian penting dalam masyarakat. Bukan tidak mungkin, dalam beberapa dekade mendatang, Islam akan menjadi agama yang lebih dominan di Inggris. Bagaimana menurut kalian, sahabat? Apakah fenomena ini akan terus berlanjut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sahabat semua, pertumbuhan Islam di Inggris bukan hanya sekadar angka di atas kertas. Perkembangan pesat ini membawa dampak besar bagi kehidupan sosial, budaya, bahkan kebijakan di negara tersebut. Seiring dengan semakin banyaknya warga Inggris yang menjadi mualaf, serta pertumbuhan populasi Muslim secara keseluruhan, masyarakat Inggris kini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika kita melihat kembali ke beberapa dekade lalu, Islam mungkin masih dianggap sebagai agama minoritas yang asing di Inggris. Namun, saat ini, Islam telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Inggris. Masjid-masjid semakin banyak bermunculan, restoran halal semakin mudah ditemukan, bahkan kebiasaan Muslim seperti mengenakan hijab dan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kini lebih diterima secara luas. Namun, bagaimana dampak dari pertumbuhan Islam ini bagi Inggris? Apakah Islam akan terus berkembang hingga menjadi salah satu kekuatan utama di negara tersebut? Dan bagaimana reaksi masyarakat serta pemerintah Inggris terhadap fenomena ini? Mari kita bahas lebih dalam. 1. Perubahan sosial di Inggris. Pertumbuhan jumlah Muslim di Inggris membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah semakin mudahnya masyarakat Muslim menjalankan ajaran agama mereka tanpa takut mengalami diskriminasi. Dulu, banyak Muslim yang merasa sulit untuk menjalankan ibadah mereka di tempat umum, seperti sholat di kantor atau sekolah. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah Muslim, semakin banyak perusahaan dan institusi pendidikan yang mulai menyediakan fasilitas khusus bagi umat Islam.
Beberapa perusahaan besar di Inggris bahkan menyediakan ruang sholat bagi karyawannya yang muslim, serta memberi izin bagi mereka untuk meninggalkan pekerjaan sejenak saat waktu sholat tiba. Di bidang pendidikan, beberapa sekolah kini mulai memperbolehkan siswi muslim mengenakan hijab tanpa adanya tekanan atau larangan. Bahkan, beberapa universitas menyediakan kantin yang menyajikan makanan halal bagi mahasiswa muslim. Hal ini menunjukkan bahwa Islam semakin diakui dan dihormati dalam kehidupan masyarakat Inggris. Namun, perubahan sosial ini juga memunculkan tantangan. Beberapa kelompok konservatif di Inggris merasa bahwa Islam sedang mengambil alih negara mereka. Muncul kekhawatiran dari kalangan tertentu bahwa Inggris akan kehilangan identitasnya sebagai negara sekuler dan berubah menjadi negara dengan pengaruh Islam yang kuat. 2. Dampak di dunia politik dan kebijakan pemerintah. Selain perubahan sosial, pertumbuhan Islam di Inggris juga mulai berdampak pada dunia politik. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak politisi muslim yang mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan Inggris. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah Sadiq Khan, seorang muslim yang terpilih sebagai wali kota London sejak 2016. Terpilihnya Sadiq Khan sebagai pemimpin salah satu kota terbesar di dunia menunjukkan bahwa masyarakat Inggris mulai menerima keberagaman dan tidak lagi melihat Islam sebagai sesuatu yang asing. Selain itu, semakin banyak anggota parlemen dari kalangan muslim yang terpilih dalam pemilu. Mereka membawa suara komunitas muslim dalam kebijakan pemerintah, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak minoritas, pendidikan Islam, serta perlindungan terhadap umat muslim dari diskriminasi dan Islamofobia. Pemerintah Inggris pun mulai memperhatikan keberadaan Islam dalam berbagai aspek kebijakan. Misalnya, dalam dunia perbankan dan keuangan, kini semakin banyak bank yang menyediakan layanan keuangan berbasis syariah. Hal ini dilakukan untuk menarik lebih banyak investor muslim dan memberikan opsi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam bagi masyarakat muslim di Inggris. Namun, keberadaan muslim dalam politik juga mendapat tantangan. Beberapa kelompok Islamofobia menuding bahwa keberadaan muslim dalam pemerintahan adalah bagian dari agenda tersembunyi untuk mengubah Inggris menjadi negara Islam. Meskipun tuduhan ini tidak berdasar, sentimen anti-Islam masih menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh umat muslim di Inggris. 3. Perkembangan masjid dan infrastruktur Islam. Pertumbuhan Islam di Inggris juga terlihat dari semakin banyaknya masjid yang dibangun. Saat ini, terdapat lebih dari 1.500 masjid yang tersebar di berbagai kota di Inggris, dan jumlah ini terus bertambah setiap tahunnya. Menariknya, beberapa masjid di Inggris dulunya adalah gereja yang ditutup karena tidak lagi memiliki jemaat. Komunitas muslim membeli bangunan gereja tersebut dan mengubahnya menjadi masjid, yang kemudian kembali ramai oleh jamaah yang datang untuk beribadah. Fenomena ini menjadi simbol perubahan besar dalam kehidupan beragama di Inggris. Selain masjid, berbagai institusi pendidikan Islam juga mulai bermunculan. Sekolah-sekolah Islam semakin banyak didirikan, memberikan pendidikan berbasis ajaran Islam kepada generasi muda muslim di Inggris. Beberapa universitas ternama di Inggris kini juga memiliki pusat studi Islam yang mengajarkan ajaran Islam kepada mahasiswa muslim maupun non-muslim yang tertarik untuk mempelajarinya. Tidak hanya itu, berbagai organisasi Islam juga aktif dalam kegiatan sosial dan amal di Inggris. Mereka sering mengadakan kegiatan sosial seperti pembagian makanan bagi tunawisma, layanan kesehatan gratis, serta bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Hal ini semakin memperkuat citra positif Islam di mata masyarakat Inggris. 4. Tantangan dan masa depan Islam di Inggris. Meskipun Islam terus berkembang di Inggris, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah meningkatnya Islamofobia di beberapa kalangan masyarakat. Media Barat seringkali menggambarkan Islam secara negatif, yang menyebabkan munculnya sentimen anti-Muslim di sebagian masyarakat. Beberapa kelompok ekstremis bahkan secara terbuka menolak keberadaan Islam di Inggris dan menganggap pertumbuhan Islam sebagai ancaman bagi budaya mereka. Namun, meskipun menghadapi berbagai tantangan, masa depan Islam di Inggris tetap terlihat cerah. Dengan semakin banyaknya orang yang memeluk Islam dan semakin kuatnya komunitas Muslim, Islam akan terus menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Inggris. Banyak ahli memprediksi bahwa dalam beberapa dekade ke depan, Islam akan menjadi agama terbesar kedua di Inggris, bahkan mungkin akan menyaingi jumlah penganut Kristen yang terus menurun. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang Islam dan semakin banyaknya Muslim yang berkontribusi dalam berbagai bidang, Islam bukan hanya akan bertahan, tetapi akan terus berkembang sebagai bagian dari peradaban Inggris di masa depan. Penutup. Sahabat semua, fenomena berkembangnya Islam di Inggris adalah sesuatu yang luar biasa. Dari gereja-gereja yang sepi, hingga masjid-masjid yang semakin ramai, kita melihat bagaimana Islam terus menyebar di negara yang dulunya dikenal sebagai pusat Kristen di dunia. Apakah fenomena ini akan terus berlanjut?
Akankah Islam menjadi agama terbesar di Inggris suatu hari nanti? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis sholawat di kolom komentar agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sahabat semua, Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat dan petunjuk bagi seluruh manusia. Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus menyebarkan kebaikan dengan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.